Sebenarnya saya tambah yakin Rasulullah itu sungguh benar bahwa engkaulah Dajjal yang dimaksud. Habis dibelah badannya, digergaji. Jadi Dajjal itu dapat asma, menghidupkan yang mati, mengendalikan hujan. Dapat asma dia, walaupun yang dia hidupkan itu bukan manusia, tapi itu jin atau apalah, kita nggak tahu, nggak ngerti kita. Sakti. Nanti antum kira Dajjal itu Mahdi. Orang-orang nanti akan mendaulat Dajjal itu Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazor, yang ditunggu-tunggu, karena dia bisa ngomong makrifat juga. Gawat itu. Lama-lama dia bilang Anallah, aku Allah. Lama-lama begitu dia ngomongnya. Bahaya bener. Maka Imam Ghazali berpesan di kitab ini, harus baca kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kalau enggak bisa, baca Muqaddimah Ihya tentang akidah, cukup. Mesti kuat akidahnya. Ya, gak ada yang ngantuk nih. Itu bener. Ada di nanti doang ya. Al-Munfarid bil Izzati wal Jabarut Ar-Rafi lis-sama' bi ghairi imad Al-Muqaddir fiha arzaq al-ibad. Lihat langit. Langit ada tiang enggak? Kok nggak runtuh? Siapa yang mengangkatnya? Allah. Di sana Allah sudah tulis rezeki kita. Imam Ghazali dalam Syarah Asmaul Husna, judulnya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhil Asma'il Husna, kata beliau Ar-Razzaq, Allah yang maha berizki, maknanya dua, rezeki zahir materi atau batin immateri. Rezeki zahir minum, makan, menikah, mobil, rumah, sehat. Sehat kan? Sehat ya? Alhamdulillah. Walaupun hujan-hujan begini, ini biasanya hujan kadang-kadang. Terus banget malam ini nungguin Pak Kasab ya. Saya kaget, bawa tasbih dia, bukan bawa bedil, bawa tasbih di kemana-mana. Semoga beliau ikhlas ya, amin. Ya, biasanya kok udah punya mursyid tuh begitu tuh biasanya, tapi belum bercerita sama saya ya. Ini langit yang di atas kita disebut as-sama'ud dunya, langit bumi, langit dunia. Hati-hati, di situ ada kerajaan syaitan. Dulu syaitan itu bisa tembus sampai jauh, dan mereka punya tempat nongkrong. Ya, kafe lah kalau bahasa sekarang. Nongkrong dia, ngapain dia nongkrong? Dengerin gosip makhluk langit. Kok dia bisa tahu? Karena dulu rajanya setan alias iblis yang bernama, ada nama pangkatnya di surga, Haris. Ada nama malaikatnya Azazil, itu nama malaikatnya. Tapi nama aslinya bukan itu. Nama aslinya Ihyas atau Iyas. Di kitab itu Iyas, yang berputus asa. Bukan Ilyas, bukan. Aisun, berputus asa. Ada yang bacanya Ahyas, Ihyas. Saya nggak tahu mana yang tepat ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ini kan bahasa lama sebelum bahasa Arab malah. Ternyata dulu terjadi kiamat, meteor turun, itu semua jin itu bertubuh fisik, disebut Banul Jan. Mereka nggak boleh lagi nginjak bumi, maka mereka pindah ke pohon-pohon, ke gunung-gunung, ke laut-laut. Maka di laut selatan ada bukan aneh ngomong,
Kalau ke gunung ada lagi, kalau ke pohon ada lagi. Itu bukan khurafat, itu asli. Cuma dalam bahasa lokal disebut dengan nama yang berbeda-beda. Tapi ingat, mereka sudah tidak punya hak menjadi khalifah di muka bumi. Maka kita nggak boleh takut sama mereka, tapi nggak boleh takabur juga. Biasa aja, lu gua selesai. Ya? Ini wilayah kami, jangan ganggu. Gitu aja udah. Nabi Adam turun, itu udah kisah panjang, udah ribuan tahun kejadiannya di surga. Ternyata iblis dulu, namanya siapa? Iyas atau Azazil. Dia setiap naik pangkat itu diajarkan zikir oleh Jibril dan semua malaikat. Naik ke langit 2, langit ke langit 3, suluk berkhalwat di setiap langit. Canggih nggak? Canggih. Antum belum ada yang naik ke langit kan? Maka sama iblis gampang dia papain. Itu sebabnya belajar zikir mesti pakai mursyid, supaya enggak dimursidin setan. Wajib hukumnya. Saya saking takutnya diganggu itu, maka saya bermursyid, dan mursyid saya banyak sampai sekarang. Separuh masih hidup. Dan tidak hanya satu thariqat saya belajar, banyak thariqat. Kapan boleh pindah thariqat? Kalau sudah dijazahin guru. Belum dijazahin guru, yang pindah-pindah dulu. Ya, kecuali emang antum istikharah hasilnya ganti, tak apa-apa. Saya dijazahin guru saya baru kemudian belajar thariqat yang baru. Dijazahin lagi, baru saya pindah ke thariqat yang baru. Kayak gitu metodenya. Ya. Jadi sampai hari ini masih kolektor zikir aurat dan wirid marifat. Ya, masih. Kalau ketemu siapa aja saya belajar, ya. Baik. Itu malaikat berapa tahun sampai ke sana? Imam Tabari saya sudah sampaikan di berbagai majelis. 18.000 berzikir berkhalwat. Berarti suluknya lebih lama, ya. Ada yang pernah zikiran 18.000 tahun? 18.000 tahun, ini bukan 18.000 kali zikir. Ada yang zikir 18.000 tahun. Baru 18 menit udah ngantuk, ya. Ini saya suruh zikir belum 5 menit udah hilang dia. Tapi hilangnya ruhaninya terbang. Matanya tidur, hatinya tidak tidur. Benarlah kata Nabi, ya. Nabi kan ngomong, al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Nabi itu matanya tidur, hatinya tidak tidur. Siapa tahu, ya. Itu mesti diturunkan ke wali-wali. Santri-santri zikir mesti merasakan itu walaupun sekali seumur hidup. Karena itu warisannya Nabi. Mesti merasakan itu. Mata tidur tapi hati enggak. Antum harus ngalamin itu nanti. Dan itu maharnya zikrullah. Maharnya apa? Zikrullah. Kita lanjut dulu, ya. Di langit al-muqaddar fiha arzaqul ibad. Di langit itu Allah sudah takar rezekinya hamba. Maka rezeki kita bukan di tempat kita bekerja. Rezeki kita bukan oleh orang tua. Rezeki kita bukan di penguasa. Rezeki kita bukan pada para pedagang. Rezeki kita ada di langit. Sudah ditulis. Saya menyampaikan kisah biasanya untuk bab ini. Murid dari Rabi'atul Adawiyah, namanya Rabi'atul Basriyah. Biasa perempuan di mana-mana selalu galau masalah rezeki. Apa yang dimakan besok? Nanti anaknya kalau lahir sekolahnya pakai apa? Pasti itu jadi polemik di mana-mana. Walaupun ning atau bunyai. Kalau di Sunda nyebutnya kalau ning apa? Nyai? Nyai nak. Ya. Walaupun dia nyai nak, nyai ha, nyai itu sama semua. Urusan begitu semuanya sama. Ini Rabi'atul Basriyah, murid Wali Kutub. Murid Wali Kutub masih resah, risau. Kata jemaah tabligh, risau.
Yang dirisaukan bukan gimana ngumpulin umat ke masjid, yang dirisaukan besok makan apa. Sampailah wiridannya baca surat Az-Zariyat, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Terhentaklah Surabiatul Basriyah ketika dengar dan baca ayat ini. Oh, di langit sudah dijamin ya, di langit ada rezekimu, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan semua yang dijanjikan untukmu. Percaya nggak sama Al-Quran? Saya benar. Antum gak usah khawatir besok makan apa. Yang penting kerja-kerja, ambil asbab. Rezeki masa depan kita serahkan kepada pemilik langit dan bumi. Insya kawan saya pemilik apa namanya kalau mobil ngumpul-ngumpul banyak tuh apa namanya? Pura-pura bego ya. Showroom. Kata orang kalau lagi musim pandemi banyak yang tutup, dia malah nambah 2. Saya juga bingung ketemu dia. Kan banyak yang tutup tuh di Tanah Abang, dia malah buka. Oh, berarti Allah lagi putar-putar rezeki nih ya, diputar aja. Al-yaum nudawiluha bainan nas. Hari keberuntungan itu Allah kilir aja. Giliran dapat bersyukur berbagi, giliran gak dapat ya urut-urut dada lah. Taib. Jadi yakin kepada Al-Quran, jangan pernah meragukan rezeki dari Allah. Yang penting ambil asbabnya. Dagang-dagang, ngajar-ngajar, ngantor-ngantor, apa terserah, yang penting harus ada asbabnya. Selevel Nabi Muhammad SAW, itu tangannya chipnya surga, fingerprint surga dia tangan Nabi. Wallahi, apa yang beliau mau lewat tangannya selesai. Tapi ketika musim perang, paceklik, habis semua bahan, Nabi mesti ada asbab. Maka dikumpulkan air, dikumpulin cuma saja satu gayung. Nabi begini kan, keluar air dari tangannya. Tetap harus ada asbab. Kalau enggak nanti orang menyembah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Aisyah ketika ingin menyembuhkan orang enggak pakai asbab, enggak pakai obat, enggak pakai syariat, kata orang Sunda. Syariat ini bukan syariat bahasa Arab. Ya, syariatnya berobat apa? Nah, itu dia. Paham maksudnya ya? Nah, syariat itu asbab yang dimaksud di kitab ini. Itu mesti diambil. Kalau nggak nanti orang akan jumawa. Gua mah nggak perlu kerja, rezeki datang sendiri. Tuh, sombong dia nanti. Padahal pengen tawakal. Ya, yang ada namanya takasul, bukan tawakul. Males, bilang aja males. Tidak, nggak usah bilang tawakal. Baik, alladzi sarrafa ayuna dzawil qulubi wal albab, yang memindah-mindahkan, yang merubah-rubah pandangan mata orang-orang yang memiliki kolbu wal albab, dan intinya kolbu. Jadi kolbu itu masih ada intinya lagi, namanya fuad. Di dalam fuad ada lub, dalam lub namanya sir. Itu Allah yang mindahin. Allah yang mindahin, bukan guru, bukan mursyid, tapi lewat mursyid. Mesti ada, kalau nggak iblis itu yang bekerja. Ya. Dari mana kolbunya supaya berpindah dari memandang makhluk, memandang asbab kepada pencipta asbab. An mulahazatil wasaiti wal asbab ila musabbibil asbab. Dari memandang nasi yang mengenyangkan. Nah, ini kalau masih memandang nasi yang mengenyangkan, berarti akidahnya belum sahih secara Ahlussunnah, tasawufnya belum tasawuf Imam Ghazali. Benar kan nih, ikut Imam Ghazali? Air yang menyegarkan atau Allah yang menyegarkan? Tapi mesti minum kan? Ketika terbersit di hati, ini sudah inti kitab nih. Saya baru baca mukadimah, tapi inti kitab ini. Terbersit di hati saya bahwa yang menyegarkan itu air.
Maka kata Imam Ghazali dalam kitab ini, itu syirik yang tersembunyi, syirik khafi. Gimana? Makan, terbersit bahwa makanan itu mengenyangkan, itu syirik khafi. Terus gimana caranya? Maka bacalah ini. Jadi orang baca muqaddimah Imam Ghazali dan jadi wirid. Ini muqaddimah ma'rifat, ma'rifatut tawakkul. Ini dia. Kalau orang sudah diberi ma'rifat tawakkul, bertawakal, beralih pandangnya dari nasi yang mengenyangkan kepada Allah yang menciptakan nasi. Akidah Ahlussunnah, ada satu kelompok lagi namanya Mu'tazilah, jangan salah paham. Kelompok Mu'tazilah bilang Allah menitipkan rasa kenyang di nasi secara tabiat, secara hukum alam. Maka setiap orang makan nasi mesti kenyang, karena tabiatnya nasi mengenyangkan. Hati-hati, itu bukan Ahlus Sunnah. Hati ya. Disebut dengan hukum tabi'i. Apa namanya? Hukum tabi'i inilah yang dianut oleh para filosof, oleh orang-orang fisika. Ini dulu yang dianut Ibnu Sina dan Al-Farabi, Aristoteles. Ini yang dikritik oleh Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali membersihkan akidah Ahlussunnah dari pandangan-pandangan filsafat yang menyimpang. Jadi filsafat ada yang menyimpang, ada yang benar. Jadi gimana? Obat, apa ada kesembuhan di obat? Banyak orang berobat gak sembuh. Allah tidak menitipkan kekuatan kesembuhan pada obat. Ini akidah Ahlussunnah. Tidak menitipkan secara tabiat kenyang dalam nasi, segar dalam air. Kalau nggak percaya, lihat orang mau sakaratul maut, minumnya banyak nggak berhenti, tapi dia nggak segar-segar. Pernah lihat? Di masa Rasulullah ada orang yang sudah membunuh banyak musuh di medan juang, tapi Nabi bilang dia masuk neraka. Sahabat nggak ada yang percaya. Itu cuma urusan air. Air satu gelas nggak dapet. Dia bilang aus, aus, aus. Orang mau datang nggak kuat dia menahan sakit dan haus, karena dia menyekutukan Allah dengan air. Maka saking nggak kuatnya, maka dia ambil, itu bukan bedil, belum ada bedil saat itu. Namanya apa tuh? Pisau belati. Langsung dia tusukkan ke dalam jantungnya. Nggak sanggup menahan luka, tidak sanggup menahan haus, karena dia menyekutukan Allah di dalam dirinya dengan air. Nanti ada masa hujan nggak turun-turun, paceklik di mana-mana, sawah-sawah tidak bisa menumbuhkan padi lagi. Jika kita menyekutukan Allah dengan beras, nasi, nanti datang Dajjal menciptakan beras. Dia bawa makanan, nanti kita berubah iman. Mau? Maka mulai sekarang saya mengimbau makan-makan aja. Makanya sekarang ini bukan sok-sokan, bukan, tapi tahadus bin ni'mah. Saya sudah jarang makan nasi, lauknya masih mengurangi aja, mengurangi. Mulai hambar, makan itu mulai hambar. Kalau bukanlah karena badan ini butuh makan, saya nggak makan, kira-kira begitu. Udah mulai begitu rasa hambar mau makan. Tapi kadang-kadang balik lagi ke ahwal manusiawinya, makan lagi. Apalagi orang Sunda kan punya nasi enak tuh orangnya. Siliwet, nah itu berarti arozinya lagi muncul tuh. Alhamdulillah kemarin ya. Alhamdulillah. Seandainya nggak ada air, nggak ada nasi, terus ada orang bawa itu, berubah nggak keyakinan kita? Maka nanti ada masa kita kenyang tanpa makan, karena sudah mengenal siapa yang mengenyangkan. Kita akan segar tanpa minum, karena sudah mengenal siapa yang menyegarkan. Siapa itu? Allah. Itu makna kalam. Jadi Imam Ghazali buat muqaddimah, itu isinya kitab.
Maka nanti mungkin malam ini cuma mukadimah aja kita baca, sama loncat satu bab, satu fasal, ya, nggak masalah. Seperti Ibn Arabi setelah Ibn Ghazali, itu dia buat syair di setiap bab. Paham syairnya, paham sampai ujung bab. Imam Ghazali ngerti kalau kita susah baca syair, maka dia pakai nasar, prosa. Alhamdulillahirabbil. Maka saya sangat cinta kepada Imam Ghazali, sangat cinta kepada Imam Ghazali, dan saya sangat cinta kepada orang-orang yang mengajarkan kitab Ghazali walaupun dia anak muda. Sangat ta'zim kepada orang yang khidmat kepada ajaran Imam Ghazali. Dan sangat sedih jika ada yang bilang Ghazali khurafat, Ghazali sesat, Ghazali nggak ngerti hadis. Ya salam, yang ngomong begitu Sahih Bukhari belum khatam. Imam Bukhari khatam Sahih Bukhari dan wafat kitab Bukhari di dadanya. Banyak hadis palsu. Bukan hadis palsu, ente yang nggak ketemu hadisnya. Saya ketemu hadisnya. Ini ahli hadis, ini santri hadis saya, 4 tahun dia ngaji hadis sama saya, bahkan lebih, kan ngabdi beberapa tahun. Khatam hadis. Ini kalau mau nanya hadis tanya dia aja, hitungan menit bisa dikeluarin lengkap dengan kualitasnya apa. Insya Allah tanya aja, baru tahu ya. Gak usah jauh-jauh ke Syekh Albani, Syekh Umar Fahmi ya. Kenapa jadi ini tepuk tangan begitu? Bid'ah. Allahumma shalli ala